Siang ini gue pengen santai deh. Ya kan? Artinya siang ini gue nggak mau mumet deh. Gue pengen ngobrol aja, ya kan. Di hadapan HP gue. Kadang-kadang gue mikir ya. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Manusia boleh aja antusias, ya kan. Artinya mempunyai keinginan yang besar. Tapi mampu nggak untuk mencapainya? Karena kok ketawa kan. Kalau cerita, kalau Betawi bilang sembako loh ya kan. Waduh mantep deh kalau ngomong gitu kan. Ya tapi gitulah. Yang terjadi malah terbalik ya kan. Dia malah datang sama gua. Dia bilang sama gua, Ji, minjemin gua duit dong cepet. Ya. Kemarin katanya lo banyak duit, ya kan. Kalau gua kan memang orang di pensiunan ya. Eh, Kerja udah enggak, ya kan. Jualan udah enggak. Ya artinya ya gini-gini lah, ya kan. Lo masih muda, ya kan. Kemarin lo cerita, waduh, selangit banget lo cerita, ya kan. Malah gue berharap dari lo. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, ya. Nih gue ada duit cepet, gue bilang, nih bagi dua ya, lo gocap, gue gocap, ya kan. Huh, ya udahlah, ya kan. Ya itulah hidup. Kadang-kadang orang ngomong sih boleh aja. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Ya, oke lah, aku terima. Memang kadang-kadang kita ini perlu sombong. Sombong dalam arti bukan menjadi kita angkuh. Sombong artinya kita jangan sampai dibilang miskin amat gitu loh. Ya kan? Ya itulah. Ya kadang-kadang gitu juga ya. Kadang-kadang ada teman datang cerita bisnis yang miliaran. Aduh, pusing pala gue. Dapat cepet aja sehari susah ya kan. Ya gue mau ngomong jujur. Karena yang paling gue takut itu adalah nggak jujur sama diri sendiri. Yang paling parah di dunia itu ya adalah orang yang membohongi dirinya sendiri. Bayangin, masa dirinya sendiri dibohongin? Gue daripada bohongin diri gue sendiri, lebih baik gue bohongin orang. Logikanya gitu kan. Ya nama gue juga nama yang aneh ya kan, yang jarang orang pakai nama gue. Nama gue tuh Abdul Wadud Maskuri ya. Dulu nama gue tuh bukan Abdul Wadud. Jadi dulu waktu gue masih kecil, gue tuh sering sakit-sakitan. Jadi antara umur 5-6 tahun, nama gue diganti. Nama gue yang masih kecil nama gue tuh Adi Sucipto. Sakit-sakitan diganti lah. Nama gue jadi Abdul Wadud. Nama Abdul Wadud itu nenekku yang kasih nama. Tapi ya nyaman tuh. Aku pakai nama Abdul Wadud. Lo tahu artinya Abdul Wadud? Wadud itu hamba yang mengasihi, hamba yang mencintai. Itu nama Allah loh. Makanya orang nggak boleh manggil Wadud. Ya kan? Wadud itu artinya yang maha mencintai. Nah makanya ditambahkan Abdul, hamba yang maha mencintai. Iyalah. Emang ini dunia udah terbalik-balik ya. Kadang-kadang juga kita boleh ngomong, artinya supaya kita jangan direndahkan. Tapi juga jangan berlebihan juga. Ya intinya itulah. Kita harus berani jujur pada diri kita sendiri. Kita nggak perlu lagi harus bercerita ini itu, toh orang juga nggak akan percaya atau nggak akan nanggapi itu soal hal gitu. Gue mana pernah cerita tentang pendidikan gue, buat apaan? Orang juga nggak nanya. Lo mau insinyur kek, lo mau doktor kek, orang nggak nanya. Jadi artinya begini loh ya. Orang sukses itu bukan di sekolah.
Tapi di masyarakat, nanti dibuktikan di masyarakat. Banyak nih ya kan, tamatan atau dari akademi ini, atau dari university ya kan. Atau dari universitas yang terkenal lah, seperti ITB, Universitas Indonesia. Ada 100 keluar yang jadi alumni. Dari 100 orang itu, ya kan, paling juga yang sukses 1-2. Kadang-kadang yang sukses itu bukan orang yang pintar waktu dia kuliah atau waktu dia sekolah. Jadi kesuksesan manusia itu bukan diukur waktu dia sekolah, tapi nanti waktu dia di masyarakat dibuktikan. Ya kalau aku sih biasa-biasa aja ya. Ya artinya aku dibilang sukses enggak. Ya karena aku memang jalan hidupku itu nggak mau terlalu ini sih ya. Dulu kan aku pegawai negeri, ya aku jalanin aja itu. Ya sekarang memang udah waktunya. Kalau aku masih muda malu kalau aku di rumah. Apalagi masih umur 30, 40, nggak mau aku di rumah. Ya kalau orang-orang tua wajar lah. Emang masanya juga udah terbatas ya kan. Waktunya juga mungkin udah banyak digunakan untuk istirahat. Kesehatan juga udah menurun. Ya artinya nggak terlalu banyak lagi yang dikejar. Justru kalau orang tua yang banyak yang masih mengejar, hebat juga tuh dia. Tapi emang ada cerita temanku itu ya. Udah 65 tahun dia masih bekerja. Dapat pekerjaan. Ya kan. Kalau masih bekerja ya oke lah. Emang dari awalnya dari muda aja udah bekerja di situ. Sampai dia tua pun dia masih di situ. Tapi kalau orang nih udah pensiun ya kan. Pada umur 58 ya atau batasnya 60 58 lah ya. Terus dia mulai kerja lagi, dia cari kerja lagi, siapa yang mau pakai orang umur 60? Ya kan? Apa ya, orang-orang di atas umur 60 ya siapa yang mau pakai? Biarpun dia punya sertifikat lagi setumpuk ya kan. Biar dia punya keahlian ya, perusahaan juga mikir nanti jangan-jangan orang ini penyakitan lagi. Nanti kalau kerja malah nyusahin perusahaan. Kekuatan itu ada ya kan. Karena kita hidup kan perlu untuk menyambung hidup. Ya aku lagi ngomong santai loh, bukan lagi ngomong serius kayak kemarin tuh aku ngomong. Iya. Nyalain rokok dulu lah, rokok sebatang ya kan, tadinya mau bikin teh manis. Ya mulut pahit juga sih terasa udah. Kita berpikir yang nyata-nyata aja deh ya kan. Kita syukurin hidup ini. Nggak usah kita hidupnya terlalu membayangkan sesuatu yang nggak mungkin kita capai. Tapi saya nggak melarang, boleh aja, nggak ada masalah, ya kan. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, silakan. Bahkan jadi maling aja silakan. Tapi bisa nggak? Orang jadi maling pun nggak ada ilmunya, ya kan. Kalau nggak punya ilmunya nanti ketangkap malah digebukin. Ya seperti itulah, ya kan. Jadi aku ya hanya berpikir seperti itu, cuman ya kita menyadari lah diri kita semua, ya kan, batas kemampuan kita nggak bisa bercerita sama orang lain dengan keadaan kita ya. Ya itulah jalan hidup. Ya kalian kan masih muda ya. Ya mungkin maksudnya ada orang-orang yang umurnya mungkin di bawah aku ya. Artinya harus semangat terus. Kita ini yang lebih tua, yang udah di atas kepala 6 lah istilahnya, masih ya tetap semangat ya. Gak ada tuh cerita sedih. Kadang-kadang walaupun aku suka buat pantun, buat ini, itu kan cuman
sebuah pantun. Memang aku dari kecil emang suka, dari mulai SMP tuh aku seneng dengan karya sastra, aku suka main musik ya kan. Aku hampir semua alat musik aku bisa mainkan ya kan. Cuman seruling aja yang aku nggak bisa. Ya emang dari kecil udah kebiasaan. Apalagi sekarang ya kan. Ya kalau nggak ada kesibukan ya mau ngapain lagi kadang-kadang. Ah, jadi takutnya nanti kalau kita nggak apa namanya nggak nggak berpikir, nggak bekerja, ya. Walaupun kita nggak punya pekerjaan ya, kita masih bisa ngerjain yang lain. Carilah kesibukan. Kalau lagi waktu kosong ya kadang-kadang aku buat tulisan, main musik, banyak lah ya kan. Kadang-kadang bergaul sama kawan-kawan. Ya. Ya jadi aku sekarang cari kawan yang baik-baik, ya kan. Yang bisa saling mengisi, yang bisa saling membantu. Ya bukannya aku berarti berharap sama seseorang enggak, ya kan. Karena aku itu hanya kekuatanku itu ya, artinya motivasi karena keimanan, ya kan. Karena aku orang nggak percaya dengan hal-hal yang apalagi yang berbau syirik ya. Bagiku itu tidak Tuhan selain Allah. Peduli setan dengan semuanya. Aku nggak percaya itu yang namanya dukun ke apa ke, ya kan? Atau benda-benda seperti apa yang dibilang apa? Benda-benda jimat, begitu syirik semua. Aku jalannya hidup aja, aku nggak punya apa-apa di badan. Ya itulah. Ya tadilah. Aku juga kepengen kan. Walaupun muda tua begini, kepengen juga bermanfaat. Ya, kayak ada kawan bilang, Dut, kenapa lo nggak nikah lagi? Ya, mana ada lagi yang mau sama gue? Gue bilang begitu. Udah jelek, udah dekil ya kan. Udahlah, nggak usah pikirin kayak gitulah. Aku sendiri juga happy kok. Iya kayak gitulah. Jangan aku ini gini-gini biar sendiri happy-happy aja ya kan. Nyari cerita sama kawan kan. Kawan cerita, wah gue kerja di sana gaji gue gede katanya gitu kan. Hampir 10 juta gajinya. Lalu gue jawab, lo boleh punya gaji 10 juta, tapi di rumah lo ada 7 orang. Ya, dia bilang. 7 orang termasuk lo. Gue mungkin punya penghasilan cuma 2-3 juta sebulan. Tapi gue sendiri. Kayaan mana lo sama gue? Ya kan? Biar lo gaji 10 juta untuk 7 orang. Ya kan? Pembantu lo, anak lo ada 4. Masih kecil-kecil lagi, ya kan? Terus istri lo, ya kan? Udah berapa tuh? Udah 6 cuma pembantu lo. Ya kan? Kalau gue nggak perlu apa-apa, semua bisa gue kerjain sendiri. Kebutuhan gue nggak banyak. Kayaan mana lo sama gue? Walaupun gaji gue cuma antara 2-3 juta, gue lebih kaya. Kalau gue punya duit, buat diri gue sendiri. Bukannya gue nggak mau berbagi, emang kenyataannya gue dalam keadaan sendiri. Ya waktunya berbagi, ya berbagi. Seperti itu. Dibilang nikmat juga enggak, ya kan. Dibilang susah juga enggak juga gitu loh. Jadi ukuran itu sebenarnya ya bukan ukurannya lo tuh setiap bulan terima berapa ya. Iya seperti itu. Ya tapi gue nikmatin hidup gue ya kan. Kadang-kadang juga anak kasih gue duit ya kan. Ya alhamdulillah. Gue nggak minta, jadi gue bersyukur aja alhamdulillah ya kan. Ya anak-anak gue udah pada bekerja semua. Ya gue udah nggak terlalu banyak mikirin dunia. Yang penting gue bersyukur. Ya gue cuma bisa doain. Semoga ya kan. Gue dalam keadaan baik-baik saja ya kan. Dan gue juga pengen jadi orang yang baik. Ya ada juga kepikiran di hari tua ini pengen hidupnya bermanfaat.
ya kan. Ya mungkin gue nggak bisa kasih sesuatu yang besar. Ya gue mungkin buat ya memang aku dulu dari kecil memang banyak belajar agama, ya kan. Aku sampai sekarang pun masih belajar. Ya buka tafsir, ya kan. Maksudnya Al-Quran. Aku bukan cuma membaca aja. Kan sekarang banyak, ya kan. Orang rame-rame membaca Al-Quran, tapi nggak diamalkan, ya percuma. Baca Al-Quran juga dia nggak tahu apa yang dibaca. Jangankan kita bicara tafsir, artinya aja nggak tahu. Itulah yang orang Indonesia. Nggak semuanya seperti itu, ya kan. Memang kalau kita belajar agama, kalau kita makin mendalami, ya kan, itu benar-benar terasa gitu loh. Ya. Bahwa kita makin mengetahui kebesaran Tuhan, ya kan. Kita ini terasa akan tunduk dan nggak ada apa-apanya. Emang ini nggak bisa diceritain, ya kan. Tiap hari mungkin, ya kan, walaupun cuma satu lembar, ya kan. Cuman saya baca, bukan cuma membaca aja, ya kan. Jadi ya bisa baca artinya, lalu saya lihat tafsirnya, ya. Itulah tadi dia bilang. Sekarang banyak orang masih membaca Al-Quran tapi nggak pernah diamalkan. Ya udahlah itu aja. Karena aku lagi ngomong santai nih. Ya semoga kita sehat semua ya, amin, ya kan. Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tetap semangat hidup. Nggak boleh mundur, apalagi yang muda. Dulu aku pada umur 30-40 tahun ya, malu tuh kalau di rumah. Lebih baik keluar. Ya kan. Memang dari muda aku udah bekerja, ya kan. Seperti itu. Ya itulah, alhamdulillah ya kan. Ya yang paling tidak siang ini aku udah nongolin mukaku. Nih aku nih. Nama aku Abdul Wadud. Dulu nama aku bukan Abdul Wadud, nama aku dulu Adi Sucipto. Umur 6 tahun aku diganti. Nenekku yang kasih nama. Tapi barokah buat aku, ya kan. Tahu artinya Wadud. Wadud itu artinya yang maha mencintai, yang maha mengasihi, atau yang maha mencintai. Itu nama Allah. Makanya nggak boleh manggil Wadud. Pakaikan Abdul di depannya. Abdul itu hamba, Abdul Wadud. Jadi gue seorang hamba yang maha mencintai. Keren kan nama gue? Kalau tahu artinya keren nama gue. Kalau nggak percaya buka. Dalam bahasa Arab artinya apa Wadud? Oke, ini cuma candaan loh, ya kan. Apalah arti sebuah nama, ya kan. Banyak orang pakai nama bagus, ya kan, tapi belum tentu berkelakuan bagus. Ya udah, itu doang, aku nggak mau panjang-panjang, ya kan. Yang penting aku udah nongolin muka siang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.